Halo, selamat sore untuk semua teman-teman penggemar YouTube Evan Jaya. Sudah lama ya, mungkin udah lewat 6 hari ya. Udah hampir seminggu saya tidak meramalkan kartu tarot ya, karena memang sangat sibuk sekali, ada banyak urusan. Jadi memang baru kali ini saya bisa memulai kembali untuk meramal untuk Anda semuanya penggemar berat Evan Jaya ya. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio ular ya. Di sini kita akan melihat apakah yang akan bakal terjadi, bentuk-bentuk gambaran hoki rezeki dan dewa penolong untuk orang seular masuk di bulan September itu seperti apa. Bulan ke-9 di tahun 2022, kita akan melihat bagaimana apa yang bakal terjadi dan apa yang akan diberikan sebuah energi positif sehingga apa yang akan dilakukan bisa benar-benar terjadi dalam kehidupan dengan sisi positif baik buruknya ya. Oke teman-teman, di sini kita akan melihat dari segi bentuk gambaran, rintangan, halangan, hambatan dan tantangan yang akan dihadapi orang seular seperti apa, hoki rezeki dan akan dihampiri oleh dewa penolong. Kita akan melihat dengan garis pertama, kita akan melihat kehidupan kamu seperti apa. Pertama, kalau kita akan melihat bentuk gambaran selama 1 bulan ke depan di bulan September, ini kalau yang saya lihat untuk kamu orang seular ada descent horizons, expectation ya, yang mana di sini mengatakan bahwa mengenai tentang sebuah bentuk impian, sebuah harapan dan ekspektasi kamu, keinginan kamu seperti apa ya. Jadi yang saya lihat di sini ini mengenai tentang sebuah kerinduan, mungkin sebagai bentuk rencana yang mungkin sudah lama ingin dikerjakan dengan baik dan kamu ada sesuatu yang ingin diberikan sebuah ekspresi gambaran kehidupan kamu seperti apa. Dan kemudian di sini yang salah adalah expectation. Ekspektasi dari mana di sini mungkin masa-masa tunggu yang sudah cukup lama, tidak ada sebuah pergerakan maju ya. Sehingga waktu untuk bisa lebih banyak merefleksikan, memikirkan segala sesuatunya dengan penuh kesabaran dan tidak ada sebuah tindakan yang cukup nyata ya, sehingga apa yang dilakukan memang di sini mungkin lebih banyak menunggu dan menunggu saja, hampir menunggu 3 bulan sampai sekarang ya. Jadi yang saya lihat di sini bentuk gambaran keinginan dan harapan kamu di sini menjelaskan bahwa kamu tuh harus lebih banyak bersabar untuk mencapai tujuan kamu. Karena yang saya lihat di sini situasi kondisi yang kamu harapkan ini lebih banyak bergantung pada dunia luar. Ya, jadi apa yang kamu lakukan di sini mungkin kemitraan, mungkin dalam hal keprofesional kamu di dalam bekerja, kamu harus lebih banyak bersabar. Apa yang kamu lakukan di sini lebih banyak memberikan sesuatu yang bakal terjadi dengan bentuk kesabaran, menunggu dan bersabar selama 3 bulan ke depan. Jadi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu lakukan, memang sih sebenarnya kamu sudah banyak merindukan sesuatu yang pengen terjadi dalam hidup kamu ya. Jadi untuk kamu orang seular, tapi saya nggak tahu ya. Cuman di sini lebih banyak berhubungan dengan hubungan mitra bisnis, hubungan yang cukup jauh dalam mendapatkan sebuah hasil yang baik. Jadi apa yang kamu inginkan, apa yang akan kamu capai di sini mungkin masih belum sesuai dengan janji mungkin ya, harapan dan rencana. Jadi bagaimana sih yang akan kamu sikapi, yang akan kamu capai? Coba kita akan melihat ya dengan lebih jelas. Pertama kita akan melihat dulu dari segi rintangan. Rintangan dalam hidup kamu ya. Nah, di sini ada kartu dipengaruhi oleh batu malachite ya. Nah, yang namanya di sini rintangan yang harus kamu hadapi adalah merencanakan segala bentuk perjalanan ya, mungkin dalam sebentuk keseharian, mungkin dalam bentuk berbulan-bulan ya. Jadi tujuan kamu di sini kamu harus bisa memiliki sebuah unsur alam elemen gitu ya. Elemen yang mungkin di sini kamu harus lebih banyak memperhatikan berapa besarnya energi yang kamu korbankan dan berapa besar waktu yang akan kamu rencanakan, tujuan kamu seperti apa. Jadi rintangan kamu di sini, kamu harus bisa lebih banyak mengetahui seberapa besar apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, dan apa yang kamu perhatikan. Apa yang harus kamu berikan dengan sesama, itu yang harus dijadikan bentuk energi yang bagaimana akan kamu bawa ke depannya. Karena segala sesuatunya itu banyak membutuhkan sebuah bentuk keinginan yang cukup besar, keinginan yang mungkin
akan dibawa dalam sebuah energi yang cukup memberikan sebuah pengorbanan yang cukup besar ya, sehingga kamu masih belum bisa mengetahui ataupun mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Apalagi ada sebuah bentuk halangan yang bakal kamu hadapi. Di sini dipengaruhi oleh batu selenite ya. Yang namanya di sini adalah bentuk sebuah jalan resolusi. Jalan rencana kamu bagaimana akan kamu sikapi ya. Jadi untuk kamu orang sio ular, di sini kamu harus bisa lebih banyak mencoba untuk menenangkan hati dan pikiran kamu supaya lebih banyak sadar secara menyeluruh untuk menciptakan sebuah jalan resolusi, jalan yang bagaimana akan kamu sikapi. Jadi kamu harus bisa lebih banyak aman dan tenang sehingga kamu lebih banyak menjernihkan pikiran kamu dalam sebuah tekanan eksternal maupun internal. Tekanan yang mungkin di sini yang saya lihat sih kamu lebih banyak berbulan-bulan merasakan sesuatu tekanan yang tidak baik ya. Mungkin lebih banyak memperlambat pikiran kamu selama ini. Jadi sehingga apa yang kamu inginkan, apa yang akan kamu capai, di sini yang saya lihat adalah mungkin kamu kurang fokus ya. Dan kamu juga kurang adanya sebuah ketegasan pada diri kamu sendiri. Jadi apa yang kamu rasakan, apa yang akan kamu berikan, tidak memberikan sebuah ketenangan dan zona kenyamanan kamu. Seperti apa yang kamu inginkan, apa yang kamu berikan. Di sini yang salah adalah kamu masih belum bisa menarik sebuah energi cahaya yang baik. Jadi kamu masih belum bisa melihat dan merasakan apa yang tercapai dalam keinginan kamu. Energi kamu masih belum bisa melihat dan mengetahui, merasakan sebuah penjelasan situasi kondisi dalam hidup kamu. Sehingga banyak halangan yang mungkin kamu kurang adanya sebuah energi yang cukup baik. Energi yang mungkin kurang bisa memberikan sebuah sikap yang positif. Sehingga apa yang kamu berikan, apa yang kamu inginkan, masih belum bisa mendapatkan sebuah energi yang dalam menemukan sebuah jalan. Jalan yang seharusnya bisa kamu tempuh, tapi kamu salah mengambil ataupun menemukan sebuah jalan yang mungkin banyak berlikuk-likuk ataupun berkelok-kelok ya, sehingga mungkin fokus tidak bisa memberikan sebuah hasil yang maksimal, tetapi banyak gangguan ataupun sebuah hal mistis ya, ataupun kehidupan kamu banyak sebuah hambatan yang mungkin susah untuk bisa kamu capai dengan baik. Nah, jadi kamu sudah cukup tahu ya untuk mengenai rintangan, halangan, dan sekarang kita akan melihat hambatan apa lagi yang membuat kamu tuh susah untuk mendapatkan sebuah sikap energi yang baik. Di sini kalau yang salah adalah ada dipengaruhi oleh namanya batu tourmaline ya. Ini mengenai tentang sebuah beban ya, sebuah bentuk masa lalu ya, mungkin sebuah bentuk masalah yang mungkin dijadikan sebuah bentuk problem dalam hidup kamu. Jadi untuk kamu orang sio ular, untuk mengenai sebuah bentuk hambatan, ini yang salah di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak terbebaskan dan kamu jangan selalu terikat oleh beban masa lalu. Fokus dan kamu harus bisa lebih banyak menjauh, menyingkirkan sebuah energi negatif ya, ataupun sebuah bentuk yang mungkin selama ini membuat kamu itu terikat dan banyak terpengaruh dalam sebuah energi yang tidak baik. Yang paling pentingnya adalah di sini yang salah kamu harus bisa lebih banyak memiliki sebuah pemikiran yang kuat dan positif ya. Kamu harus bisa lebih banyak berani meminta segala sesuatu hal dengan baik ya, menghilangkan, menjernihkan dan membersihkan segala bentuk apa yang selama ini terikat dan lebih banyak terpengaruh hidup kamu dengan tidak baik. Jadi dengan kartu tourmaline ini mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih banyak terbantu untuk melepaskan rasa stres kamu di dalam hati dan pikiran jiwa kamu ya. Di sini kamu harus bisa lebih banyak mencoba untuk bisa berpikir lebih kuat, lebih positif ya. Tidak peduli apapun keadaan hidup kamu seperti apa, tetapi di sini kamu harus bisa yakin bahwa di balik itu semua selalu ada hikmah dan berkat yang luar biasa. Bentuk kasih sayang, bentuk perhatian, dan bentuk toleransi dalam hidup kamu dan orang lain. Itulah yang paling penting. Jadi, bukalah diri kamu, lebih banyak memberi dan menerima cinta dengan kasih sayang kamu. Ya, jadi hidup kamu itu kamu harus bisa memiliki sebuah orang-orang yang baik yang mengelilingi kamu dengan orang-orang yang positif ya, membantu meningkatkan energi cahaya kamu seperti apa. Nah, jadi untuk kamu untuk segala bentuk rintangan, halangan dan hambatan seperti inilah kamu harus bisa
lebih banyak tercapai dalam sebuah keinginan yang baik. Karena hambatan-hambatan seperti ini itulah yang membuat kamu tuh jadi pupus di tengah jalan dan kamu terikat, kamu lebih banyak problema di beban masa lalu, sehingga itulah yang membebani kamu sampai saat ini, sehingga kamu susah untuk memberikan sebuah energi yang baik, sehingga kamu kurang adanya sebuah energi dengan orang-orang positif di sekitar kamu. Nah, itulah bentuk hambatan yang bakal kamu capai di bulan September. Karena di sini mungkin banyak sesuatu yang tidak tahu yang namanya sesuatu jalan, ya. Karena kebanyakan kita lebih banyak membuahkan hasil itu dengan cara menanamkan keegoisan kita, rasa keras kepala kita yang terlalu membubuhi kehidupan, ya, sehingga tidak ada sebuah bumbu-bumbu dalam sebuah perhatian, bumbu-bumbu dalam sebuah rencana, dalam memaksimalkan rencana jalan resolusi yang terbaik bagaimana akan kamu sikapi. Sehingga apa yang kamu inginkan tidak dapat tercapai dengan baik. Nah, lalu terakhir kita akan melihat dengan bentuk tantangan yang kamu berikan di bulan September seperti apa. Ini dipengaruhi oleh batu Blue Lace Agate, ya. Mengenai tentang sebuah communication gitu ya. Jadi apa yang kamu lakukan di sini sudah waktunya kamu untuk lebih banyak mengutarakan, mengekspresikan sesuatu dengan jelas. Apa yang akan kamu lakukan dan apa yang seharusnya kamu kerjakan dan tidak seharusnya kamu bebankan gitu ya. Jadi kamu bisa melakukan ketika kamu bisa mulai bersikap positif, jelas tentang keinginan dan harapan kamu seperti apa. Komitmen lah itu yang harus kamu wujudkan dan banyak membuat sesuatu hal yang menjadi kamu tuh bisa lebih cepat dalam mengambil keputusan. Kamu bisa lebih banyak mengekspresikan sesuatu, lebih banyak mengekspresikan dan berharap bahwa apa yang kamu inginkan bisa kamu capai dengan baik, dengan keinginan yang kuat, dengan penuh kasih dan penuh perhatian yang besar. Jadi itu adalah bentuk tantangan dengan apa yang harus kamu sikapi di bulan September. Jadi apa yang kamu inginkan, apa yang akan kamu capai, benar-benar bisa kamu sikapi dengan baik ya. Keinginan tujuan kamu harus bisa memiliki sebuah tujuan yang jelas, barulah kamu bisa mencapai hasil maksimal seperti apa. Seperti gambaran dengan ekspektasi kamu. Jadi kamu udah cukup tahu ya, dalam segala bentuk rintangan, halangan, hambatan, dan tantangan, itulah yang harus kamu tahu, yang harus kamu capai dengan baik, apa yang harus kamu sikapi dengan energi positif. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu sikapi, itulah bisa membentuk sebuah bentuk gambaran bagaimana akan kamu berikan gitu ya. Nah, jadi kita akan melihat setelah kamu sudah mengetahui keempat ya jalan-jalan yang harus kamu hidupi, yang harus kamu hadapi, rintangan dan halangan, hambatan dan tantangan seperti apa, kita akan melihat gambaran hoki rezeki dan dewa penolong itu seperti apa. Yang saya lihat di sini adalah ada kartu Desert ya. Kartu Desert ini mengatakan bahwa tentang sebuah bentuk solidaritas, bentuk kesendirian kamu dalam hidup kamu. Karena sebagaimana di sini untuk mencapai hoki rezeki dan dihampiri oleh dewa penolong, banyak perbedaan antara kamu menyendiri dengan menyendiri tapi kesepian. Gitu ya. Menyendiri dan kesepian gitu. Tapi ada dua macam ya. Jadi kamu bisa merasa percaya diri, menghabiskan waktu sendiri dengan sangat kuat sekali, dan kamu tidak perlu banyak bekerja untuk mengembangkan bentuk-bentuk pemikiran yang sederhana ya. Maksudnya di sini adalah kamu bisa lebih banyak menggerakkan sebuah kemajuan, pergerakan yang maju dalam hidup kamu daripada mengumpulkan sesuatu hal yang mungkin menghabiskan banyak waktu ya. Dan di sini yang saya lihat di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak menjadi seorang yang lebih tangguh dan beradaptasi dalam keadaan yang sulit. Nah, jadi untuk menggapai sebuah gambaran hoki rezeki dan dewa penolong, kamu harus bisa mengetahui, menilai apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang perlu ya dalam kehidupan kamu itu membudidayakan ataupun mengembangkan sebuah bentuk spiritual. Ya, jadi di sini yang saya lihat di sini unsur-unsur elemen kamu di sini yang saya rasakan ini mengenai tentang sebuah bentuk unsur elemen api. Karena kenapa?
Karena yang saya lihat di sini adalah bentuk energi sebuah emosional, ya. Emosional dalam mengekspresikan sesuatu, emosional dalam menghabiskan ataupun mengorbankan sesuatu, sehingga mungkin hoki rezeki dewa penolong bisa datang atau memberikan sebuah keuntungan yang cukup berlebih, ya, sehingga apa yang kamu berikan, apa yang kamu sikapi bisa benar-benar lebih banyak sesuatu hal yang kamu capai dengan energi yang positif. Energi yang bagaimana untuk menggapai keinginan sesuai dengan ekspektasi kamu, ya. Terus juga di sini yang kedua, ini mengenai tentang voice, ya. Voice mengenai tentang yang namanya berbicara dengan kata-kata kamu, ya, mungkin mengekspresikan segala sesuatu dengan baik. Jadi, gambaran hoki rezeki dan dewa penolong seperti ini, kamu harus bisa lebih banyak menggunakan suara hati jiwa kamu, menggunakan suara kamu untuk berbicara. Seringkali bahwa memang bukan apa yang kamu katakan itu, tetapi apa yang harus kamu katakan itu, berbicaralah dengan jelas dan ceritakanlah kisah cinta kamu, kisah perjalanan hidup kamu, kisah beban masa lalu kamu, ataupun memang sesuatu yang mungkin bisa kamu ceritakan dengan terbuka, ya. Mungkin di sini yang saya lihat adalah gambaran mengenai tentang suara hati kamu, ya. Ekspresikan dan ciptakan sebuah emosi tentang diri kamu dan orang lain. Mungkin ini adalah tidaklah mudah untuk bisa lebih banyak bercerita tentang keadaan, situasi, kondisi seperti apa. Berkomunikasi dengan bahasa yang kompleks, ya. Mungkin di sini ya mungkin sesuatu yang bisa kamu lakukan dengan mengekspresikan sesuatu dengan hal yang baik, ya. Jadi kamu harus bisa menggunakan suara kamu dengan sisi kebaikan kamu yang cukup besar, dan mungkin di sini kamu tidak takut untuk bisa lebih banyak berbicara dengan ketidakadilan ataupun mengubah sesuatu yang mungkin mengubah dunia kamu menjadi lebih baik. Karena di sini yang saya lihat ini mengenai tentang sebuah lingkungan sekitar kamu. Jadi gambaran hoki rezeki dewa penolong kamu seperti apa, itulah yang nanti akan kamu sikapi dengan baik. Ya, di sini ya mungkin saat ini kamu tidak ada sesuatu bentuk gambaran mengekspresikan sesuatu dan segala bentuk masalah kamu selalu menyimpan untuk diri kamu sendiri, dan kamu tidak memikirkan perasaan diri kamu sendiri, sehingga apa-apa semua kamu korbankan sendiri, apa-apa kamu bisa merasakan sendiri tanpa kamu mengemukakan segala bentuk ekspresi perasaan kepada keluarga kamu, orang terdekat kamu, ataupun orang sahabat, ya. Karena di sini menurut kamu mungkin mereka masing-masing punya kesulitan, ya. Mungkin kamu juga punya kesulitan, mungkin dengan begini kamu hanya bisa mengekspresikan segala sesuatu dengan diri kamu sendiri, gitu, ya. Tapi di sini gambaran hoki rezeki dan dewa penolong ini yang saya lihat di sini adalah ekspresikan, utarakanlah, ya, beban masa lalu kamu, dan kamu mintalah solusi, kritik, saran, dan nasihat yang bagaimana harus kamu sikapi, ya. Ekspresikanlah dengan lantang, dan barulah kamu bisa mencapai gambaran hoki rezeki seperti apa, dan dihampiri oleh dewa penolong yang sebenarnya bisa membawa dalam sebuah hal kepastian dan kemudahan. Nah, jadi itulah teman-teman, ya, gambaran hoki rezeki dewa penolong selama kamu 1 bulan ke depan di bulan September. Jadi ada sesuatu hal yang baik atau yang tidak baik, kamulah yang sikapi dengan kesungguhan hati kamu, maka segala sesuatunya itu memang bisa kamu capai dengan baik jika kamu benar-benar bisa berikan dengan energi hal yang baik. Energi yang cukup memberikan sebuah energi yang positif dan bisa memaksimalkan dan menghandle dan menyeimbangkan secara intelektual, secara positif baik buruknya yang akan kamu sikapi, ya. Nah, jadi teman-teman di sini itulah yang bisa saya sampaikan untuk di bulan September. Jadi kamu bisa lebih banyak mengetahui bentuk-bentuk rintangan, halangan, hambatan, dan tantangan. Jadi kamu harus bisa tahu apa saja yang harus kamu ubah, dan berikanlah sebuah sikap yang baik dalam mengekspresikan, berprestasi, dan berusaha kerja keras di bulan September, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut, ya. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti live streaming YouTube,
bisa mengikuti Japri WA ke nomor WA saya di 0819 1963 5839. Dan di sini juga ada paket promo harga yang lebih murah untuk selama 1 bulan ke depan di bulan Agustus. Jadi bisa mengambil sebuah sisi yang baik dalam hasil ramalan ini ya. Jika mau, kamu bisa mencatat nomor WA untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan saya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Saya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.